Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Hadirin hadirat sedang jemaah salat subuh di Masjid Babut Taqwa yang kita hormati, bertemu kembali kita pada pengajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW, Nabi kita, uswah kita, qudwah kita. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW pada kalian suri teladan yang baik. Maka semua sisi dari kehidupan baginda Nabi, sisi dari kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sedih dan gembiranya beliau itu adalah pelajaran bagi kita semua. Harta, keluarga, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, cara beliau mengelola persahabatan, mengelola keuangan, manajemen keluarga, berhadapan dengan anak-anak beliau, berhadapan dengan pembantu-pembantu beliau, itu adalah semua pelajaran yang perlu kita pelajari dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bagian dari proses hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang berlangsung sejak tanggal 27 Safar, bergerak dari rumah beliau menuju ke Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Kemudian di awal bulan Ar-Rabi'ul Awal bergerak dari kota Mekah, bergerak dari Gua Thur menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang mengatakan
di tanggal 2 Rabiul Awal. Tapi ada yang mengatakan dengan menyebut di awal Rabiul Awal. Jadi kalau di awal dengan tanggal 2 tentu saja tidak jauh berbeda. Ya. Syekh Ramadan Buti dalam kitab beliau Fiqh Sirah mengatakan sesuai dengan pendapat yang rajih Rasulullah bergerak di tanggal 2 Rabiul Awal. Namun oleh kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Mubarak Rahman Safiur Rahman Al-Mubarak Furi yang ada di depan saya, beliau menyebutkan di awal bulan Rabiul Awal. Dan di sini beliau mengatakan tepat di malam 27 Safar. Jelas bergerak dari rumah menuju ke gua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan Rasulullah berada di gua. Kemudian ada baiknya kita ceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian yang terjadi selama keberadaan beliau di dalam gua. Yang pertama adalah salah satu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah berada di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq di siang hari. Jadi kalau di malam hari itu ditemani oleh Abdullah bin Abi Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, itu di malam hari. Di siang hari sebelum terbitnya fajar, sebelum keluar matahari, Abdullah anak Abu Bakar ini kembali ke rumah beliau di kota Mekah untuk mencari tahu informasi yang mungkin bisa disampaikan ke Rasulullah SAW di malam hari nantinya dari penduduk Mekah. Kemudian Asma binti Abu Bakar, ini adik kakak ya, atau adik abang. Asma binti Abu Bakar sekandung dari istri Abu Bakar yang pertama namanya Qutailah. Dia Abu Bakar Siddiq punya 4 orang istri. Istri yang pertama namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Beliau memiliki 2 orang anak, jadi nggak banyak-banyak anak Abu Bakar dari masing-masing istri. Itu Abdullah yang sekarang berperan dalam hijrah Rasulullah SAW, dan Asma binti Abu Bakar, ini seayah dan seibu. Kemudian kalau Sayyidah Aisyah, ini dari istri yang kedua, Ummu Rumman. Dari istri yang kedua juga punya 2 orang anak, Sayyidah Aisyah dengan Abdurrahman. Ini seibu sekandung, berdua juga. Kalau Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW di tahun ke-10 kenabian, sudah pernah kita ceritakan. Sementara anaknya yang atau abang dari Sayyidah Aisyah yang bernama Abdurrahman, dia pada saat itu tidak memiliki peran sama sekali dalam membantu Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah SAW. Bahkan Abdurrahman ini sampai saat itu masih kafir. Kapan dia masuk Islam? Nanti setelah perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah. Lama sekali dia masuk Islam. Bahkan ketika perang Badar, ikut berperang melawan ayahnya, itu Abdurrahman bin Abu Bakar, abang atau adik abang dari Sayyidah Aisyah. Jadi apabila Sayyidah Aisyah dan istri Abu Bakar As-Siddiq, ibu dari Sayyidah Aisyah, Ummu Rumman, sudah duluan masuk Islam, maka salah satu dari anak Abu Bakar, abang dari Sayyidah Aisyah, Abdurrahman, itu terlambat masuk Islam. Nanti beliau mengatakan kepada ayahnya nanti ketika sudah masuk Islam, ayahku, dulu ketika perang Badar, aku menghindari untuk tidak berjumpa dengan dirimu. Kau yang merumpuk dengan ayah, tak sama-sama berpedang,
Terpaksa dia harus membunuh ayahnya. Makanya berhindar supaya tidak ketemu dengan ayah. Apa jawaban sang ayah? Kalau saya mencari-cari, di mana kamu? Untuk saya habisi. Ini keimanan ya. Keimanan Abu Bakar Siddiq. Kalau taruhannya antara iman dan keluarganya dan anaknya, keimanan yang beliau pilih. Walaupun anak yang harus dijadikan korbannya. Kemudian Asma binti Abu Bakrin, beliau berperan untuk mengantar makanan. Jadi setiap sore beliau membungkus makanan, mengantar. Sampai nanti di hari ketiga, ketika Rasulullah ingin berangkat, diantar lagi makanan oleh Asma binti Abu Bakrin. Ini menyebabkan beliau nanti digelar dengan Dzatun Nitaqaini. Apa arti nitaq? Nitaq itu tali pinggang yang dikenakan oleh perempuan untuk mengikat pinggangnya. Dia rindang jamun ketika dia beraktivitas, baje pupuk di angin, ya, maka diambil kain diikat pinggangnya. Ini Abu Bakar Siddiq, mungkin terbentuk untuk badannya ya. Makanya di kemudian hari nanti Asma ini pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Ditegur. Dan Asma ini juga punya nanti seorang keturunan yang kalau di kalangan tabi'in pada saat itu, ini cucu Abu Bakar Siddiq ya, mereka menjadi keturunan dari Abu Bakar Siddiq, dari Asma binti Abu Bakar ini menjadi buah bibir para pemuda pada saat itu. Disebutkan seperti itu. Dia berhias, bersolek. Nah, makanya ada sebagian para ulama yang mengatakan perempuan itu karena bersolek ada keduanya. Itu cucu dari Abu Bakar Siddiq. Tapi ini bukan kedua yang baik juga ya pada saat itu, bukan kedua yang baik juga. Akan tetapi kecantikannya itu sampai tersebar ke masyarakat. Dan Asma binti Abu Bakar ya, Asma binti Abu Bakar pernah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika satu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW dengan pakaian yang mungkin terbuka. Maka Asma menegur, Asma, kalau wanita sudah memasuki masa haid, maka dia tidak boleh menampakkan di anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu teguran Rasulullah kepada Sayyidah Asma. Peran Sayyidah Asma, sebagaimana tadi kita sebutkan, adalah mengantar makanan. Di hari ketiga beliau mengantar makanan, dan ini adalah hari terakhir Rasulullah berada di gua dan akan bergerak menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau ketika memasukkan makanan lupa mengikat tempat yang dijadikan ditaruhnya makanan, lupa mengikat, lupa membawa tali ikatan. Maka beliau akhirnya mengambil tali pinggang beliau, membelah menjadi dua. Satunya diikat makanan, satu lagi dipakaikan kembali di pinggang beliau. Sehingga dengan demikian beliau digelar dengan Dzatu An-Nitaqaini. Asma Dzatu An-Nitaqaini. Asma yang punya dua tali pinggang. Satu tali pinggang diikat ke pinggang, satu lagi diikat untuk makanan yang akan dibawa oleh Rasulullah dalam perjalanan safar. Ini peran dari Asma binti Abu Bakar. Kemudian siapa lagi yang berperan dari keluarga Abu Bakar Siddiq? Seorang yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah budak dari Abu Bakar Siddiq, tapi bukan budak selama-lamanya. Karena budak yang baik akhirnya, dan Abu Bakar orang baik, budak ini dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq sehingga digelar dengan disebut dengan maula. Nah, jadi kalau kita membaca dalam kitab sejarah, kitab hadis, maula Rasulullah, Zaid bin Harithah itu maula Rasulullah. Ulan Amir bin Fuhairah itu maula Abu Bakar. Bilal bin Rabah itu maula Abu Bakar.
Kalau maula itu adalah mantan dari budak yang dimerdekakan. Itu maula dalam bahasa Arab. Juga kebalikannya, bisa berarti tuan. Kalau dari budak, Abu Bakar ini adalah maula Bilal bin Rabah. Abu Bakar bagi Amir bin Fuhairah itu maula bagi dia. Jadi maula itu bisa dua arti. Arti tuan kalau disebut oleh budak, atau arti budak yang sudah dimerdekakan karena disebut oleh tuannya, itu maula. Amir bin Fuhairah maula Abu Bakar As-Siddiq, mantan dari budak Abu Bakar As-Siddiq ini berperan mengembala kambing. Untuk apa mengembala kambing? Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu, di malam hari didatangi oleh Abdullah bin Abu Bakar, diantar makanan, ditemani oleh Asma binti Abu Bakar, yang disiapkan oleh Asma binti Abu Bakar, dan menginap bersama Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Di pagi hari sebelum matahari terbit kembali lagi ke Mekah, maka ada bekas-bekas telapak kaki yang mungkin bisa memberi petunjuk untuk orang yang mencari bekas telapak kaki. Maka Amir bin Fuhairah ini, beliau menggiringkan kambing-kambingnya ke arah telapak kaki tadi, supaya bekas telapak kaki itu menghilang. Jadi tidak diketahui ada orang yang melewati tempat itu. Itu peran yang pertama yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Peran yang kedua, di sore hari, kalau tadi di pagi hari beliau mengiringkan kambingnya ke sana, kemudian diajak kambingnya bergembala sepuasnya. Di sore hari, di malam hari dikembalikan kambing ke arah itu lagi. Untuk apa? Nah, tadi ketika Amir anak dari Abdullah kembali lagi ke gua, maka digiringkan lagi kambingnya, dan di situ beliau memerah susu kambing untuk diberikan ke Rasulullah SAW. Ini peran yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Dan Amir bin Fuhairah termasuk salah seorang yang dibawa bersama Rasulullah berangkat. Jadi dari Mekah menuju ke Madinah, siapa saja yang ikut dalam rombongan selain Abu Bakar As-Siddiq? Selama ini kan yang kita ketahui cuma mereka berdua. Tidak, ada 4 orang yang dalam perjalanan pada saat itu. Yang pertama Rasulullah SAW, kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan ini diabadikan ketika mereka berada dalam gua. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ialah ketika mereka berada di dalam gua bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada temannya. Jadi pertemanan, persahabatan Abu Bakar As-Siddiq itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi, dan ini tidak ada siapapun dari kalangan para sahabat yang diabadikan oleh Allah kisah persahabatan mereka kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau cemas. Ma dhannuka bithnaini fallahu thalithuhuma, engkau menduga kita berdua, Allah yang ketiganya. Wahai Abu Bakar, jangan takut. Karena Abu Bakar takut, kalau ya Rasulullah, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah saja, sungguh akan terlihat kaki kita ini. Karena kaki Rasulullah terlihat itu. Karena gua yang dimaksud di sini ghar. Ghar itu gua kecil. Ya, gua kecil ibarat mihrab inilah. Jadi kalau tintik gua nampak. Beda dengan Al-Kahfi. Nah, itu surat Al-Kahfi. Kahfi itu mungkin seluas masjid ini. Jika kita masuk, kita bisa kita sembunyi-sembunyi di dalamnya. Tapi kalau ghar cuma lereng gunung yang memiliki lubang begitu saja. Itu ghar. Ghar itu. Maka di situ Allah juga menampakkan kekuasaannya. Allah mengirimkan laba-laba, ya, untuk menutup pintu gua. Kemudian mengirimkan burung untuk membuat sangkar di situ. Ini untuk mencegah para kafir Quraisy supaya mereka tidak curiga. Coba bayangkan kalau nggak ada sarang laba-laba pada saat itu.
yang luasnya cuma sebesar mihrab ini. Itu kan merangsang kita jinguk lah boleh guru, tetemong lah, udah dekat kali. Tapi karena ada sarang laba-laba, maka akhirnya mereka tidak jadi masuk. Hadirin rasulullah, Amir bin Fuhairah. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Abi Uraiqid. Abdullah namanya. Jadi kalau Abdullah anak Abu Bakar itu Muslim. Sampai seperti namanya dengan Abdullah yang keempat ini. Abdullah sebagai petunjuk jalan. Abdullah bin Abi Uraiqid. Abdullah bin Abi Uraiqid ini bukan Muslim, tapi kafir pada saat itu. Tapi dia punya kemahiran dalam perjalanan padang pasir. Maka Rasulullah SAW menyewa jasa dia ini. Dan ini juga kedua bagi kita, ya. Jadi sebagaimana saya sebutkan di awal, Rasulullah itu adalah kedua pelajaran cara kita mencontohi orang yang paling tepat untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan teladan dalam kita berinteraksi di dunia. Cuma lihat dulu, dalam kondisi yang sangat rahasia, dalam kondisi yang sangat sakral, sangat berbahaya, siapa yang Rasulullah gunakan sebagai petunjuk jalan? Seorang yang masih kafir. Apa Rasulullah menggunakan itu? Ketika orang ini bisa dipercaya. Jadi kalau dari awal Rasulullah tidak bisa percaya, tentu saja Rasulullah tidak akan gunakan. Tapi kalau dia masih orang yang bisa dipercaya, walaupun akidahnya aja saja yang kafir, tapi orangnya terpercaya, ini nggak masalah. Kita misalnya mobil kita rusak, kita pergi ke bengkel, yang tempat bengkel itu karyawannya itu orang kafir misalnya, orang Cina misalnya, orang Batak misalnya, tapi dia punya kemahiran di bidang tertentu yang kita butuhkan. Apakah dengan alasan kau pegang orang kafir? Sehingga kita nggak menjumpai mekaniki yang bagus. Tapi kalau dia orang kafir, tapi dia bisa dipercaya. Artinya ketika dia mengobati sakit kita, ketika dia memperbaiki mobil kita yang rusak, dia amanah. Apa salahnya kita gunakan jasa dia, ya? Sebagaimana? Mana buktinya? Mana dalilnya? Sebagaimana jawaban kita. Rasulullah SAW menggunakan jasa si kafir ini dalam perjalanan yang sangat sakral. Abdullah bin Abi Uraiqid ini mengantar Rasulullah SAW dengan menggunakan jalur yang tidak umumnya digunakan oleh masyarakat Quraisy. Secara umum masyarakat Quraisy itu menggunakan jalur yang lebih singkat, ya, melalui untuk mereka menuju ke Al-Madinah. Tapi hari ini mereka mengiring Rasulullah SAW ke jalur yang berliku-liku. Ya, sekali begini, kalau kita lihat petanya, kadang begini, kadang begini. Kemudian yang kedua, jalurnya bukan jalur, mungkin kalau jalur biasa digini-ginikan juga, mungkin sulit juga untuk dicari. Tapi ini jalur yang lain memang, jalur yang dekat dengan arah laut, agak-agak ke Jeddah, dekat dengan Laut Merah. Jadi jalur yang jauh dari jalur biasa, kemudian diambil jalan yang berliku-liku begitu. Kalau lihat peta nggak lurus, padahal pada masa itu kan lurus. Itu cara yang digunakan untuk betul-betul memberikan keselamatan kepada orang yang menyewa jasa dia. Abdullah bin Abi Uraiqid. Ada yang menyebutkan nanti di akhir-akhir Abdullah bin Abi Uraiqid ini masuk Islam. Ada yang menyebutkan. Tapi ada juga yang menyebutkan dia tidak masuk Islam. Sejarahnya berakhir di situ saja, pada peristiwa itu saja. Abdullah bin Abi Uraiqid. Jadi Rasulullah berempat dalam perjalanan itu. Di dalam perjalanan dikejar oleh seseorang yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mudlaji, dari kabilah Mudlaj ini. Suraqah bin Malik ini pada saat beliau ini bukan orang Quraisy, tapi dari orang Baduy yang datang suatu ketika ke Mekah. Dia orang Baduy dari pedalaman
yang kebetulan tempatnya itu juga nggak terlalu jauh dari Mekah, tapi bukan penduduk Mekah. Yang dari agak pedalaman jauh, kita Banda Aceh, urung sama Hani lah begitulah, orang Aceh Raya lah begitulah. Datang ke kota Banda Aceh, datang ke kota Mekah. Di situ beliau mendengar cerita orang-orang mencari Muhammad. Padahal pada saat itu beliau pernah melihat ada 2 orang yang berjalan, 3 orang, 4 orang tadi yang berjalan, yang menurut feeling beliau itulah orang-orang yang dicari oleh orang-orang Quraisy ini. Terima kasih.